Hari ini firman Tuhan saya sampaikan tentang doa. Ya, saya menyampaikan tentang doa. Saya percaya kita semua itu tahu sebetulnya berdoa dan kita semua itu tahu pentingnya berdoa gitu. Saya percaya itu. Dan saya percaya karena kita sering melakukan berdoa, doa makan, doa sebelum tidur gitu ya. Jadinya doa ini menjadi suatu hal yang mungkin sampai dianggap tidak sesuatu yang spesial gitu loh. Karena rutinitas, karena kebiasaan gitu ya. Dan akhirnya doa ini menjadi sesuatu yang tidak khusus, tidak penting buat kita gitu. Ya udahlah yang penting berdoa gitu. Padahal saudara kita perlu tahu esensi berdoa itu apa. Ya. Doa itu apa sih sebenarnya? Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa itu isinya komunikasi antara kita dengan Tuhan, ya. Jadi bukan isinya laporan ya teman-teman, bukan pengumuman, Tuhan aku mau makan, Tuhan aku mau tidur, Tuhan berkati makanan ini, Tuhan jagai ketika aku tidur. Itu laporan sama Tuhan. Tapi isinya doa itu sebenarnya apa? Doa itu adalah komunikasi. Artinya kalau kita ngomong komunikasi, ya seperti ketika kita ngomong sama papa mama kita seperti ngomong kepada anak-anak kita ngomong kepada teman-teman kita, ada balasan yang harusnya kita terima. Nah, hal ini saudara, yang sering sekali kita itu dalam tanda kutip ya, kecolongan kalau saya bilang. Kita sering doanya itu satu arah, ngobrolnya sama Tuhan itu cuman ngomong, Tuhan aku mau bla bla bla, begini. Tuhan aku minta, Tuhan begini. Tapi kita nggak kasih Tuhan untuk ngobrol sama kita. Kita nggak duduk diem dan ngomong sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. So Tuhan, yuk. Aku mau begini. Tuhan maunya apa? Ini saudara yang sering kita lupakan. Ya, kita sering melupakan bahwa sebenarnya doa itu adalah komunikasi. Kuncinya itu, komunikasi. Itu doa itu komunikasi kita dengan Tuhan loh. Tidak ada jalan lain untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan selain melalui doa. Jadi kalau kita nggak jadi anak yang denger-dengeran sama Tuhan melalui doa kita, ya kita nggak bisa denger apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kehendak Tuhan itu apa atas hidup kita. Ya, saudara. Hari ini saya mau sampaikan 7 hal kenapa kita perlu berdoa. Kenapa kita harus berdoa. Ada 7 hal yang mau saya sampaikan pagi hari ini. Yang pertama, kita lihat di Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1. Ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kenapa kita harus berdoa? Karena itu yang Tuhan Yesus mau atas hidup kita. Simple. Kenapa kita harus berdoa? Ya karena Tuhan mau. Tuhan maunya untuk kita tuh berdoa. Bahkan dikatakan dengan tidak jemu-jemu. Di NIV-nya itu dikatakan bahwa do not give up. Always pray and do not give up. Jadi sebenarnya Tuhan itu tahu loh. Kalau ternyata berdoa itu buat kita, ya, buat kita semua. Saudara, firman ini disampaikan juga buat membangun roh saya. Saya percaya bahwa ketika firman ini disampaikan, pesan ini disampaikan juga bukan buat saudara, tapi juga buat saya pribadi. Ya, jadi yuk kita sama-sama kita bisa membangun roh kita ya. Itu yang Tuhan mau, saudara, bahwa Tuhan mau untuk kita itu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ibaratnya itu seperti edik ya, berdoa itu edik gitu loh. Kalau enggak berdoa itu enggak enak gitu ya, ibaratnya seperti itu. Saya itu pencinta kopi, saudara. Ya, saya kalau tidak minum kopi dalam 1 hari, itu kepala tuh udah cenut gitu. Bapak Roni pasti tahu rasanya seperti apa ya. Kita sama soalnya. Dulu setiap pagi
minum kopi. Kalau enggak, udah nggak bisa konsentrasi. Terus kena GERD, kena emah, nggak berani. Akhirnya agak siang gitu, siang atau sore, baru saya minum kopi. Tapi yang penting dalam 1 hari itu saya harus minum kopi. Kalau enggak cenut, kepala bisa pusing, enggak konsentrasi sama sekali. Itu harusnya menjadi gaya hidup kita berdoa. Ya, saudara. Sampai edik enggak bisa kalau enggak berdoa. Kita makan, kita kasih makan jasmani kita. Tapi roh kita itu perlu kita bangun. Dengan apa? Dengan berdoa. Ibaratnya kalau setiap hari kita nggak berdoa, kita tuh nggak memberi makan spirit kita, nggak memberi makan roh kita. Dan jangan salahkan kalau akhirnya kita jadi orang-orang orang anak-anak Tuhan yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hubungan kita dengan Tuhan itu ya sekedar aja gitu ya. Ya karena kita tidak membangun kehidupan doa kita. Berdoa harus jadi gaya hidup ya. Itu poin pertama yang saya mau sampaikan. Kenapa? Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan mau untuk kita berdoa. Bukan cuman itu. Ada lanjutannya. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi nggak boleh bosen untuk berdoa. Gak boleh bosen ya teman-teman, saudara untuk berdoa. Firman Tuhan jelas katakan itu yang Tuhan mau. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Kita lihat di Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua, kenapa kita perlu berdoa? Karena kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Jadi kalau saudara tidak berdoa, artinya saudara tahu bahwa saudara tidak butuh Tuhan. Ya. Kesadaran membutuhkan Tuhan itu membuat kita tidak menjadi khawatir. Karena jelas, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran, saudara. Kita semua tahu kisahnya Nova sama Anto ya, tentang Baby Rob ya. 2 hari lalu Nova sharing di Instagramnya dia, saya baca. Dia menceritakan bagaimana awalnya juga hidupnya khawatir gitu. Saya menyadari betul bagaimana seorang tua gitu melihat anaknya yang berjuang di inkubator gitu ya. Ya saya tahu perasaannya Nova ya, saya tahu gitu. Dan Bapak Ibu yang sudah punya anak juga pasti tahu rasanya gitu ya. Bagaimana melihat seorang anak yang berjuang gitu. Dia penuh kekhawatiran, tapi dia memutuskan untuk dia berdoa. Dan ketika doa itu dia doakan, ada satu spirit, ada satu semangat yang baru. Rasa imannya tumbuh lagi, percaya kepada Tuhan muncul lagi. Itu perlunya kita berdoa. Pada saat, apakah saya pernah khawatir? Pernah saudara, banyak, sering gitu. Dan kekhawatiran terbesar saya adalah pada saat saya polip serviks. Ketika dokter bilang bahwa saya harus dikiret karena polip serviks, itu saya khawatir. Gitu ya, itu kekhawatiran saya. Dan di situ saya apa? Saya berdoa. Saya menyerahkan kekhawatiran saya itu kepada Tuhan. Joyce Meyer itu berkata, ya, when we pray, we open the door. When we pray, we open the door for God to come into our problems and situation and works on them. Jadi kalau kita berdoa, kita tuh menyerahkan kekhawatiran kita menyerahkan permasalahan kita itu kepada Tuhan. Contoh, ya. Sebetulnya ini yang dinamakan dengan berserah, ya, saudara. Saya minta tolong Iis deh, naik sini supaya saya nggak sendiri ya,
Ini adalah, saya simulasikan ini sebagai permasalahan saya. Ya, kekhawatiran saya kasih ke Tuhan. Udah Tuhan. Terus Tuhan mau apakan? Uang aja. Apakah saya berhak marah sama Tuhan? Apakah saya harus ngomong, loh Tuhan permasalahan saya dibuang gitu? Enggak kan? Kenapa? Kenapa? Karena saya serahkan permasalahan saya kepada Tuhan. Tuhan mau apain ini terserah. Terserah Tuhan. Wah, Tuhan ini. Ya. Saya mau serahkan permasalahan saya. Tuhan mau apakan permasalahan saya ini terserah Tuhan. Gak ada masalah buat saya. Karena itu yang dinamakan dengan berserah. Itu loh berserah. Kalau saya sudah serahkan, ya udah. Itu menjadi tanggung jawabnya Tuhan gitu ya. Saya memindahkan, saya menyerahkan kekhawatiran saya, permasalahan hidup saya kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan yang bekerja. Ya, ini yang disebut dengan kenapa kita harus berdoa. Karena saya mau serahkan kekhawatiran hidup saya ini kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang bekerja. Ini yang dinamakan dengan berserah. Thank you, C. Sejahtera. Sejahtera katanya. Ya. Jadi saudara, poin yang kedua yang saya mau tekankan adalah kenapa kita harus berdoa. Karena sadar bahwa kita ini butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan untuk melepaskan setiap kekhawatiran kita, ketakutan kita. Memindahkan semua hal-hal yang tidak berkenan di hati kita. Kita bingung kita mau apa. Itu kita mau serahkan kepada Tuhan. Poin yang ketiga, kenapa kita butuh Tuhan? Supaya kita tahu kehendak Allah dalam hidup kita. Kita baca di 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 5. 1 Samuel 23. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehilah dan menjara tempat-tempat pengirikan. Ayat 2, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Nah, bertanyalah Daud kepada Tuhan, ya. Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehilah. Ayat 3. Nah, tetapi sudah bertanya sama Tuhan, orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehilah melawan barisan perang-perang Filistin. Ayat 4. Yang menarik. Ayat 4. Nah, sekali lagi, lalu bertanya pulalah Daud kepada Tuhan. Tanya lagi sama Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehilah sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 5. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehilah, ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehilah. Kenapa kita perlu berdoa? Supaya kita tahu kehendak Tuhan. Dikatakan di Kisah Rasul 13 ayat 36 ya, teman-teman nanti bisa baca. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Kenapa dikatakan begitu? Kenapa Daud dikatakan orang yang melakukan kehendak Allah? Kenapa Daud dikatakan orang yang berkenan kepada Allah? Karena ini, Daud berkomunikasi sama Tuhan. Dia tahu. Kalau orang berkomunikasi itu kan baru tahu ya. Oh ternyata orang itu maunya begini. Ternyata papaku itu maunya begini. Gitu. Kok akunya begini ya? Nah ngerti ya saudara ya. Jadi kalau kita berkomunikasi itu kita baru tahu kehendak Tuhan itu seperti apa. Nah kebanyakan dari kita ya sudahlah hidup mengalir aja. Mengalir aja lah kita gitu.
Nah, itu tanda-tanda orang yang tidak tahu kehendak Tuhan. Kenapa dia tidak tahu kehendak Tuhan? Ya karena dia tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Kenapa dia tidak pernah bertanya kepada Tuhan? Karena dia tidak membangun mesbah doanya kepada Tuhan. Ya, saudara, buah dari ketaatan melakukan kehendak Tuhan itu adalah kemaksimalan hidup. Makanya Daud itu berhasil tadi ya, dia dengar-dengeran sama Tuhan, dia tanya sama Tuhan. Lingkungannya mungkin tidak mensupport dia, tidak mendukung dia. Loh tapi Daud, itu kan gak bisa orang Filistin itu gitu. Tapi Daud gak mau dengar-dengeran orang-orang sekitarnya. Yang dia lakukan apa? Dia kembali ngobrol sama Tuhan, tanya lagi sama Tuhan. Tuhan bilang pergi. Dan hasilnya adalah dia mengalahkan orang-orang Filistin itu. Ketaatan melakukan kehendak Tuhan itu akan berbuah kemaksimalan dalam hidup kita. Ya. Lalu yang keempat, saudara. Kenapa kita perlu berdoa? Markus 14 ayat 38. Markus 14 ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kenapa kita harus berdoa? Supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan yang benar. Loh, yang baik dan yang benar. Yes, supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan yang benar. Karena yang baik belum tentu benar, yang benar sudah pasti baik. Tetapi hari-hari ini yang dunia tawarkan adalah hal-hal yang baik, tetapi itu belum tentu benar. Karena kalau kita berdoa, dengan kita berdoa, kita bisa membedakan, kita bisa tahu apakah itu benar atau tidak. Ya. Contoh simpel, bohong. Udahlah nggak apa-apa, bohong-bohong dikit. Dosa kecil itu, gitu ya. Coba sebutkan di firman Tuhan, ada enggak ayat yang mengatakan dosa kecil? Enggak ada loh saudara, dosa ya dosa. Tapi itu yang dunia tawarkan. Dalam pekerjaan, udahlah enggak apa-apa, nanti-nanti aja. Kerjanya tunda-tunda aja, kita senang-senang dulu gitu. Itu kelihatan baik. Tapi ternyata anak-anak Tuhan seharusnya mengerjakan segala sesuatu itu dengan maksimal, dengan baik, dengan benar, saudara. Jadi dengan kita berdoa, kita bisa membedakan, oh ini baik, tapi belum tentu benar. Aku enggak bisa ikutin yang ini, aku harus ikutin yang betul-betul benar, yang benar. Yang harus aku ikutin. Oke, yang berikutnya. Ya, jadi itu yang ke berapa? 4 ya? Keempat tadi, kenapa kita harus berdoa? Supaya membangun roh kita. Karena ketika roh kita terbangun, roh kita hidup ya, dalam arti hidup, maka kita bisa membedakan mana yang berkenan kepada Allah, yang benar dan atau itu yang kurang, yang tidak baik gitu, yang tidak benar gitu ya. Yang berikutnya yang kelima, kenapa kita harus berdoa? Kita lihat di Matius 7 ayat 8. Matius 7 ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Kenapa kita harus berdoa? Supaya kita juga bisa menyatakan permintaan kita kepada Tuhan. Ya, jadi doa itu komunikasi. Tadi ya kita kembali bahwa doa itu adalah komunikasi. Komunikasi itu isinya apa? Komunikasi itu isinya permintaan, permohonan, dan pujian kepada Tuhan. Ya, jadi itu namanya komunikasi. Nah, jadi kenapa kita harus berdoa? Supaya kita juga bisa menyatakan keinginan dan permohonan kita kepada Allah. Jelas kan ayat ini dikatakan minta, maka menerima gitu.
ketok pintu dibukakan. Sering kita tuh ngomong gini, Tuhan itu kan maha tahu. Tuhan itu pasti tahu kok keinginan kita itu apa. Tuhan itu pasti tahu kita itu maunya seperti apa. Gitu. Tapi perlu diutarakan, teman-teman, saudara semua. Itu sama halnya kita pergi ke toko, toko kecantikan gitu ya. Terus kita tuh bilang sama penjualnya gini, Mbak, saya mau beli shampoo gitu ya. Yang jual ya pasti bingung. Memang sih kamu kesini datang untuk cari shampoo. Tapi shampoo-nya merek apa? Sebesar apa? Ya kan? Itu sama teman-teman. Saudara, kita perlu ngomong sama Tuhan. Permintaan, permohonan apa yang saudara mau katakan kepada Tuhan, yang saudara mau minta kepada Tuhan. Itu saudara perlu ngomong sama Tuhan. Memang Tuhan itu maha tahu. Tapi saudara perlu mengutarakan itu, gitu. Saudara pasti tahu orang tua saudara mengasihi, mencintai orang tua saudara, anak saudara. Karena di sini ada beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu, pasti anak saudara itu tahu, ya. Orang tua saudara tahu kalau saudara itu, kalau teman-teman semua ini mengasihi, mencintai orang tua. Tapi perlu ngomong, I love you papa, I love you mama. I love you ayah, ya. I love you Ava. Perlu ngomong sama anak-anak kita, I love you, gitu. Supaya apa? Mereka tahu kok, orang tuaku ini sayang, tapi perlu ngomong. Ya, saudara. Karena itu kita perlu ngomong, mengutarakan keinginan kita, permohonan kita kepada Tuhan, ya. Oke. Yang berikutnya, yang ke-6. Yang ke-6. Kenapa kita perlu berdoa? Mari kita lihat di Kisah Rasul 4 ayat 31. Kisah 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini yang asik nih. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika mereka sedang berdoa, setelah itu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kenapa kita harus berdoa? Karena doa merupakan dasar dari sebuah pergerakan. Ada pemberitaan firman dengan berani, kan dikatakan ada pemberitaan firman. Itu dimulai dari apa? Dari berdoa. Saudara, yang saya mau highlight adalah pergerakan tanpa doa hanyalah sebuah agenda kerja, tapi mandul secara spirit. Ya, saya ulangi. Pergerakan tanpa doa hanyalah sebuah agenda kerja atau hanya sebuah program, tetapi mandul secara spirit. Kita perlu menempatkan doa sebagai yang utama di dalam pergerakan kita. Di sisi bagaimana saudara, di sisi merunning sisi, bagaimana saudara mengequipping, mementoring orang, pelayanan, kita perlu mendasari itu dengan berdoa. Usher, parkir, sudah mulai berdoa. Kenapa? Karena ketika kita menyapa teman-teman semua, jiwa-jiwa ini, ada satu spirit yang akan ditransfer. Kita perlu menempatkan doa sebagai dasar di dalam pergerakan ini. Bahkan Tuhan Yesus pun, kita lihat ya di Lukas 6 ayat 12, saya sangat berharap bahwa saudara tetap bisa mengikuti saya meskipun gak ada slide ya, sekali lagi maafkan ya, karena tiba-tiba error gitu slide-nya. Lukas 6 ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah, perikop ini saudara menceritakan tentang Yesus memanggil ke-12 rasul. Artinya pada saat Yesus memanggil ke-12 rasul, ia mendahuluinya dulu dengan berdoa. Gitu. Berarti Yesus tahu gitu pentingnya berdoa kepada Bapa.
Baru setelah itu dia memanggil ke-12 rasul, dia melakukan pergerakan-pergerakannya. Ya, saudara ya. Jadi mari kita, sekali lagi saya mau ingetin bahwa gereja kita ini gereja pergerakan, ya. Tapi mari kita juga sama-sama bisa menempatkan doa kepada Tuhan itu sebagai dasar di dalam pergerakan kita ini. Yang berikutnya, yang ketujuh. Kenapa kita perlu berdoa? Yakobus 5 ayat 6b. Yakobus 5 ayat 6b. Kamu telah menghukum bahkan Yakobus 5 ayat 6. Bentar. Sebentar. Setelah ini apa yang 6b? Tunggu ya. 16, yes. Yakobus 5 ayat 16b. Ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, ini yang saya mau garis bawahi. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Di dalam doa, kenapa kita harus berdoa? Karena di dalam doa ada kuasa, saudara. Kuasa kesembuhan, kuasa lepas dari kekhawatiran, kuasa pelepasan gitu. Yang tadi saya bilang bahwa saya khawatir bagaimana saya terdiagnosa poliserviks, harus dikiret. Ada kekhawatiran, saya berdoa, saya disembuhkan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyembuhkan asma saya yang bertahun-tahun. Asmanya itu nggak pernah sembuh ya, namanya asma itu kan keturunan dari kecil. Tapi Tuhan sembuhkan saya. Pada saat kaki saya didiagnosa panjang sebelah, ada seseorang yang mendoakan saya. Dan tiba-tiba kakinya sama. Itu semua dari apa, saudara? Berdoa. Ada kuasa doa. Doa memiliki kuasa. Ya. Jadi saudara yang hari-hari ini saudara lagi sakit mungkin secara fisik, doakan. Kita tidak perlu datang kepada hamba Tuhan yang terkenal misalkan begitu ya. Kenapa? Karena kuasanya sama, saudara. Kuasanya sama. Doakan. Yang sakit di bagian apa? Tumpang tangan. Doakan. Ada kuasa di dalam berdoa. Saudara yang hari-hari ini mulai khawatir. Doa. Saudara yang hari-hari ini mulai bingung mau kemana, misal mau kerja di mana gitu ya. Mau kuliah di mana. Doa. Satu-satunya solusi. Oke. Ya, tadi 7 hal saudara, kenapa kita perlu berdoa? Ya, saya ulang, karena itu yang Tuhan mau. Lalu yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Karena kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan, jadi kita tidak ada kekhawatiran lagi dalam hidup kita. Yang ketiga, kenapa kita perlu berdoa? Supaya kita tahu kehendak Allah atas hidup kita. Yang keempat, kenapa kita perlu berdoa? Supaya membangun roh kita. Yang kelima, supaya kita bisa menyatakan keinginan kita kepada Allah. Yang keenam, dasar dari sebuah pergerakan ya. Lalu yang ketujuh adalah ada kuasa di dalam berdoa. Yang berikutnya, cepat aja bagaimana kita harus berdoa. Mari kita baca Matius 6 ayat 5 sampai dengan 7. Matius 6 ayat 5 sampai dengan 7.
Dan apabila kamu berdoa, perikopnya ini adalah hal berdoa ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Saudara, bagaimana kita harus berdoa? Yang pertama, miliki sikap yang selalu rendah hati. Ya, sikap rendah hati untuk kita selalu datang kepada Tuhan, bahwa kita itu membutuhkan Tuhan. Ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Di sini dikatakan masuk ke dalam kamar ya, artinya sebenarnya kita mau beri waktu kita untuk Tuhan, memberi waktu berdua dengan Tuhan, quality time. Jadi quality time bukan cuma dengan pasangan ya, dengan keluarga, tapi kita juga harus punya quality time dengan Tuhan. Berdoa ya, berdua dengan Tuhan. Lalu yang ketiga di ayat yang ke-7, bagaimana kita harus berdoa? Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Saudara, yang ketiga bagaimana kita harus berdoa? Firman Tuhan katakan, ya udah to the point gitu ya. Kalau kata Tuhan, artinya gini, Tuhan mau ngomong bahwa Tuhan itu tidak melihat indahnya kata-kata kita. Ya, bukan seperti angel yang suka berpantun gitu ya. Enggak gitu ya saudara ya. Cukup berdoa sama Tuhan dengan penuh kerendahan hati, datang sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, dan keluarkan setiap perkataan yang ada. Enggak perlu indah, enggak apa-apa. Itu yang Tuhan mau. Lalu yang berikutnya bagaimana kita harus berdoa. Markus 11 ayat 25. Saya minta pemain musik dan worshiper boleh naik. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, bagaimana kita harus berdoa? Sebelum kita berdoa, cek dulu hati kita. Apakah kita itu lagi mangkel, jengkel sama orang. Apakah kita itu lagi gak enak hati sama sesuatu, sama keadaan, sama seseorang. Bereskan. Ya. Jadi supaya doa kita itu menjadi doa yang benar-benar mau memberikan persembahan gitu ya, yang baik kepada Tuhan. Nah, saudara, buat saudara yang bingung, aku mau berdoa, mulainya dari mana? Baca aja di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Saya mau berdoa, tapi mulainya dari mana? Gitu. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Itu adalah doa Bapa kami. Ya, berdoa dari situ, saudara, Bapa kami. Dan sebagai ayat penutup, mari kita baca di Matius 7 ayat 11, saudara. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi saudara, yang saya mau katakan di sini, kadang itu kita berdoa tapi Tuhan kenapa doanya belum dijawab atau tidak dijawab. Tuhan bilang Ia akan memberikan yang baik. Kalau doa saudara belum atau tidak dijawab Tuhan, percayalah bahwa itu belum tentu baik buat kita. Karena Dia hanya akan memberikan yang baik kepada setiap anak-anaknya. Jadi kita tetap harus memberikan kedaulatan itu kepada Tuhan. Amin. Yuk kita
hari ini sungguh-sungguh saudara, buat kita mungkin sering ya kita sudah lakukan doa. Tapi saya percaya bahwa pesan ini disampaikan bukan sekedar pesan biasa ya. Tapi pesan ini disampaikan buat saya secara pribadi untuk benar-benar kita mau bangun kembali mesbah doa kita, berkomunikasi sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu ini.